Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari film Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan Craster menyeret Jon Snow ke hadapan Commander dan anak buahnya. Dia meminta Commander dan pasukan meninggalkan rumahnya. We're outside. Look, Commander. Now! Jon mencoba menjelaskan kepada Commander. Dia melihat Craster membunuh seluruh bayi laki-lakinya dengan diserahkan kepada sosok monster. Ternyata Commander tidak terkejut. Dia sudah lama mengetahui hal ini. Terungkap, kaum The Wildlings menyembah dewa yang lebih kejam dari dewa mereka. Dan bayi-bayi itu persembahan dari Craster. Suka atau tidak, Craster telah mencegah makhluk itu menyerang mereka. Commander memastikan Jon akan berjumpa lagi dengan sosok itu. So, I dare say you'll see it again. Sebelum pergi, Sam memberikan sebuah benda kenangan dari ibunya kepada Gilly. Belong to my mother. Dia meminta Gilly menjaga benda itu sampai dia kembali lagi. Keep it safe for me. Till I come back. Hodor ditugaskan Maester untuk membangunkan Bran karena waktunya untuk belajar. Dia menceritakan mimpi yang datang di setiap malam. Dirinya dapat berjalan dan berlari. Dia mendengar seorang penyihir bisa berubah bentuk menjadi berbagai binatang seperti rusa jantan, burung, dan serigala. Maester meminta Bran tidak mempercayai dongeng. These are dreams, Bran. Nothing more. Scene berpindah ke kerajaan milik Renly Baratheon dan ratunya Margaery dari klan Tyrell. Dua orang prajuritnya terlihat sedang melakukan pertarungan. Salah satunya ternyata adalah Sir Loras, pengawal sekaligus teman celepotnya. Sir Loras kalah oleh seorang wanita bernama Brienne of Tarth, saudara dari ratu. Atas kemenangannya itu, dia berhak meminta apapun kepada raja. Brienne of Tarth, you may ask anything of me you desire. Dan Brienne meminta dirinya diangkat menjadi King Guard agar dapat melindungi Raja Renly setiap saat. Raja langsung mengabulkan permintaannya. Lady Catelyn kemudian menghadap Renly. You are very welcome here, Lady Stark. I'm so sorry for your loss. Dia berjanji akan membuat Lannister membayar akan kematian suaminya. Loras menyentil, kenapa bukan Robb sendiri yang datang kepada mereka, bukan bersembunyi di balik rok ibunya. Not hide behind his mother's skirt. Catelyn kembali menyindir anaknya yang sedang berperang di medan tempur, bukan bermain perang-perangan seperti mereka. Don't worry, my lady. Our war is just beginning. Theon dan saudara perempuannya Yara mendengar rencana serangan yang akan dilakukan pasukannya. Dalam sebuah peta digambarkan pasukan Robb dengan julukan pasukan serigalanya sedang bertempur dengan pasukan singa di Westerland. Pasukan mereka yang disebut The Ironborn akan merampas seluruh wilayah utara dimulai dengan menyerang di Wood Motte. Winterfell may defy us for a year, but what of it? The rest... Tugas itu dibebankan kepada Yara dengan 30 kapalnya. Sedangkan Ton akan menyerbu desa nelayan di Stony Shore hanya dengan satu kapal Sea Beach. Tentu saja Ton tidak setuju karena merasa direndahkan sebagai anak lelaki satu-satunya yang masih hidup. Ton kembali mencoba bernegosiasi dengan ayahnya untuk menunda serangan karena Robb Stark tidak akan membiarkan mereka. I'm not protecting anyone.
I just wonder if it's not wiser to wait. Dia juga mengingatkan ayahnya justru yang membuang dia seperti anjing saat dirinya dikalahkan oleh Robert. Ayahnya langsung menampar Theon, dan kini dia harus menentukan kepada siapa dia berpihak, kepada keluarga atau klan Stark yang membesarkannya. Saya kesal kepada Tyrion karena dia terus bersembunyi. Menurutnya ini terpaksa dia lakukan karena dia khawatir kakaknya Cersei akan memanfaatkan dia sebagai kelemahannya. Di depan putrinya Myrcella dan anak bungsunya, Cersei akan menikahkan Joffrey dan Sansa setelah perang usai. Bahkan saudara Sansa akan dihabisi oleh mereka. Saya datang ke kamar Sansa. Dia dipaksa Tyrion untuk menjadi pelayan barunya. Tidak pernah menjadi pelayan di kota ini membuat dia tidak tahu dengan tugasnya. Tyrion kemudian menemui Maester Pycelle secara pribadi tanpa sepengetahuan ratu. Menurutnya, keadaan perang adalah masa berbahaya bagi sebuah kerajaan. Mereka harusnya mencari sekutu yang identiknya diikat dalam sebuah pernikahan. Dia berencana untuk bersekutu dengan klan Martell di Dorne. I'm brokering an alliance with House Martell of Dorne. Putri Myrcella akan dinikahkan anak bungsu mereka tanpa sepengetahuan ratu. But remember, the Queen mustn't know. Tyrion juga menyampaikan rencana itu kepada Lord Varys. Tapi dia mengatakan Myrcella akan dinikahkan dengan Theon Greyjoy. And you offer her son a princess. Itu karena dia membutuhkan kapal mereka untuk menyerang klan Stark. Dia tidak boleh membocorkan rencana ini kepada siapapun. Sedangkan kepada Baelys, Tyrion mengatakan rencana pernikahan Myrcella pada Robin Arryn di Vale. Tanpa sepengetahuan siapapun, dia meminta Baelys untuk mengatur rencana ini. Dan imbalannya, dia akan menerima Harrenhal dan menjadikan Baelys sebagai Tuan of the Riverland. So did Janos Slint, and he was given Harrenhal too. It's settled then. Queen mustn't know. Sementara itu, Renly yang hobi pisang makan pisang terlibat celepot lagi dengan Loras. Aduh pedang anjing. Ratunya sendiri masih perawan karena tidak pernah disentuh olehnya. Dia tampak sabar memberi waktu kepada suaminya ini untuk menjadi manusia normal dan menghadirkan anak untuk mereka. I can't decide how I like it better. This way? Ratu Cersei yang mendengar rencana Tyrion langsung ngamuk dengan rencana adik bungsunya ini. Dia tidak setuju putrinya dijodohkan dengan orang Dorne, seperti dirinya dulu dijodohkan dengan Robert Baratheon. Tyrion tidak bisa membatalkan rencananya, terlebih dia memerlukan sekutu untuk memenangkan perang ini. Padahal rencana Tyrion ingin mengetahui anggota dewan mana yang berkhianat, dan Maester Pycelle lah yang tidak bisa menjaga rahasia. Awalnya Theon berencana untuk mengirim pesan gagak kepada Robb, namun sejenak setelah dia berpikir rencana tersebut dia batalkan. Theon akhirnya mengucapkan sumpah untuk kembali menjadi putra Greyjoy dan bergabung dengan pasukan ayahnya merebut wilayah utara. I would. Baelys kesal kepada Tyrion karena ternyata rencana Tyrion berbeda-beda dengan anggota dewan lainnya. Dia mengetahui bahwa Myrcella dijodohkan juga dengan Martell dari Dorne. Tyrion tidak mengelaknya. Rencana sesungguhnya untuk Baelys adalah membebaskan Jaime melalui Catelyn pujaan hatinya. Tyrion dan pengawalnya langsung menangkap Grandmaster karena terbukti telah berkhianat. Dia langsung dijebloskan ke dalam sel penjara. Lord Varys memuji strategi yang dilakukan Tyrion untuk menjaga Sansa dan menjebak pengkhianat Grandmaster. Tubuhnya boleh cebol, tapi otaknya menjulang tinggi. Council has a reputation for serving past hands poorly. Curious thing, my lord. Are you fond of riddles? He has a sword, the power of life and death. But if it's swordsmen who rule... I've decided I don't like riddles. Kembali ke Arya Stark dan Yoren yang sedang bermalam di sebuah lokasi. Tiba-tiba pasukan jubah emas kembali datang membawa pasukan. Yoren meminta Arya dan Gendry untuk kabur. Yoren tidak bisa meladeni mereka semua hingga dia tewas. So be it. Arya dan Gendry tidak bisa melarikan diri. Bahkan seorang anak yang membawa helm milik Gendry ditusuk mati oleh prajurit.
Saat mereka bertanya siapakah yang bernama Gendry, cerdasnya Arya menunjuk bocah yang mati itu karena dia membawa helmnya. Dan film pun berlanjut ke episode 4. Dua prajurit Lannister yang sedang santuy dikejutkan dengan serangan yang datang tiba-tiba dari pasukan Robb Stark. Banyak dari pasukan mereka yang tewas. Robb meminta Tuan Bolton tidak mengeksekusi tawanan. Robb melihat seorang wanita yang menjadi petugas medis hendak mengamputasi kaki seorang prajurit musuh. Dia terpaksa melakukan itu karena luka di kakinya sudah membusuk yang justru membahayakan nyawanya. Talisa dari Volentos, nama wanita ini yang mengundang perhatian Robb. Dia tidak menyukai perang yang justru banyak menyebabkan korban dari mereka yang tidak punya salah. Joffrey kembali menunjukkan watak ayah kandungnya. Di depan banyak orang, dia membidik Sansa dengan panahnya, bahkan merendahkan dia dengan hampir membuka seluruh pakaiannya. Untungnya Tyrion datang untuk membelanya. Dia mengecam tindakan Joffrey sebagai raja yang tidak punya wibawa. Si Codet Dog menutup tubuh Sansa dan Tyrion meminta dia kembali ke kamarnya. Untuk memuaskan amarahnya, Tyrion mengirim 2 PSK ke ruangan Joffrey. Bukannya dicelepot, Joffrey malah menyuruh PSK itu untuk memukul temannya. Baelys datang menghadap Renly sesuai instruksi dari Tyrion. Renly awalnya mengira dia ingin mempertahankan posisinya setelah King Landing dia runtuhkan. Baelys akan memberi jaminan pintu terbuka saat hal itu terjadi. A protracted siege or open gates. Scene berpindah ke Khaleesi. Salah seorang prajurit yang dikirim ke timur berhasil kembali dengan membawakan air minum untuknya. Jorah menambahkan, di timur ada sebuah tembok yang disebut The Garden of Bones. Setiap kali The Curtain mengusir para musafir, maka taman itu akan tumbuh. Arya, Gendry, dan puluhan lainnya dibawa pasukan ke sebuah lokasi. Setiap hari 1 orang diambil dan tidak pernah kembali. Catelyn sangat benci saat melihat Baelys datang untuk menemuinya. Dia dianggap berkhianat karena mendukung Ratu dan Joffrey hingga suaminya tewas. Baelys menawarkan Sansa dan Arya yang dia sebut dalam keadaan selamat untuk ditukarkan dengan Tyrion Lannister. Bahkan dia membawa hadiah sebagai itikat baik dari Tyrion Lannister. Ternyata itu adalah tulang belulang mendiang suaminya, yaitu Ned Stark. Pasukan Mountain mulai mengambil satu persatu tawanan mereka. Temannya si gendut sampai ngompol di celananya karena ketakutan. Pria yang diambil disiksa dengan seekor tikus yang ditutupi dalam perutnya dengan ember. Mereka dipaksa untuk mengatakan keberadaan Brotherhood. Where is the Brotherhood? I don't know, please. Where is the Brotherhood? I don't know. Renly ditemani Catelyn menemui Stannis. 2 bersaudara ini saling berebut kekuasaan untuk menjadi raja dari Seven Kingdoms. Catelyn mencoba menengahi mereka. Berbeda dengan wanita sihir ini yang selalu mengintimidasi Stannis. If you were sons of mine, I would knock your heads together and lock you in a bedchamber until you were... Mereka belum mencapai kesepakatan. Stannis menawarinya posisi penting hingga gelar penerus hingga anaknya lahir. Renly diberi waktu 1 malam untuk memikirkan keputusannya. We shall see, Renly. Come the dawn, we shall see. Khaleesi dan rombongan sampai di balik tembok sebuah kerajaan bernama Karth. The 13 yang bertugas sebagai pemerintah dan pelindung kerajaan ini menyambut mereka. My name is Daenerys. Namun si gendut ini tidak mau membawa mereka masuk sebelum Khaleesi memperlihatkan naganya. Khaleesi menolaknya. Dia ingin masuk terlebih dulu, apalagi saat ini mereka kelaparan dan kehausan. Namun pria ini tetap menolak Khaleesi dan hendak kembali ke dalam. Return to where you come from. We wish you well. Khaleesi yang marah mengutuk tempat ini dan berjanji akan membakarnya hingga rata dengan tanah.
Mereka menoleh kembali dan salah seorang dari mereka bernama Daxos meminta mereka semua mengizinkan Daenerys dan pengikutnya untuk masuk. The girl threatens to burn our city to the ground. Dia bahkan menyayat tangannya sebagai simbol Soumai. Mereka pun akhirnya bisa masuk ke kota yang sangat megah dan kaya ini. Giliran Gendry yang hendak dieksekusi oleh mereka. Tiba-tiba Tywin Lannister datang. Dia mempertanyakan kenapa tahanan ini tidak dimasukkan ke dalam sel. Mereka beralasan penjara sudah penuh. Dia lalu bertanya kepada Gendry apa keahliannya. Dia menjawab sebagai pandai besi. Tywin kemudian melihat Arya sebagai anak perempuan berbaju lelaki. Arya beralasan agar dia lebih bebas berjalan. Dianggap cerdas, Tywin akan mengangkatnya sebagai pelayannya. Gendry dan yang lainnya ditugaskan untuk mengabdi. Mereka pun selamat dari eksekusi. Sepupunya yang sekarang menjadi pelayan Cersei memberikan surat agar Tyrion membebaskan Grandmaster. Tyrion kembali melakukan gebrakan. Dia meminta sepupunya ini untuk mengawasi gerak-gerik Cersei kemanapun dia pergi dan melaporkan semua kepadanya. Before or after she took you into her bed? What? Atau jika dia tidak mau, Joffrey akan memenggal kepalanya karena rahasia percintaan dia dan Cersei akan bocor. Karena sangat ketakutan, dia langsung menyetujui permintaan Tyrion. Mercy! Mercy, my lord! I beg Save it for Joffrey. He loves a good grovel. Kembali ke Stannis dan tangan kanannya Davos yang berada dalam sebuah kapal. Secara pribadi, dia meminta Davos membawa si Merah ke sebuah gua tanpa diketahui oleh orang lain. Trust you've not forgotten your smuggler's tricks. What about bringing ashore? The Red Woman. Singkat cerita, Davos membawanya menggunakan perahu kecil. Di sebuah gua, dia langsung melepas pakaiannya dan melahirkan anak Stannis yang berwujud menakutkan. Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.